Baik saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita masih dalam tema 10 tekad rohani meraih sukses malam hari ini untuk part yang ke-38. Baik, saya serahkan kepada Pastor Roy untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Silakan Pastor Roy. Terima kasih Pastor Handi. Selamat petang para kekasih, mari kita akan tunduk kepala sekali lagi dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami masing-masing untuk kami boleh bersekutu di dalam firman Tuhan adalah satu kesempatan yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, yang sangat terbentang indah di depan kami. Akan kami masuki Tuhan, karena siapapun yang percaya kepada firman, siapapun yang menyimpan firman lebih banyak dan mengetahui lebih banyak wahyu daripada firman, akan mengalami kemuliaan Tuhan semasa dia hidup di dunia, istimewa ketika dia meninggalkan dunia ini. Hamba percaya Allah Roh Kudus mengajari kami semuanya. Engkaulah yang mengajar hamba dan hamba akan menyampaikan apa saja yang menjadi isi hatimu ya Tuhan pada kesempatan Zoom meeting ini. Terima kasih Bapa. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan dan segala macam gangguan baik pada transmisi signal daripada internet kami maupun juga dari lingkup hidup kami dimanapun kami berposisi pada saat ini. Segala macam hambatan dan kurang percaya kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan kami sekalian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sekarang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, puji Tuhan, kita masuk pada part 38 ya. Dan saya menyiapkan, ini ternyata ada 19 slide ya. Saya berharap sudah bisa tutup, tetapi ternyata untuk menjadi seorang duta kerajaan sorga ini ada begitu banyak aspek. Jadi tidak betul kalau saya langsung menutupnya tanpa saya mengupas bersama dengan Anda aspek-aspek dan fungsi daripada seorang duta kerajaan Allah atau duta besar. Ya, di dalam ilustrasi ketatanegaraan dewasa ini sebagai ambassador, duta besar. Ya, para kekasih, itu sebab pasti masih belum selesai pada part 38 ini, dan saya percaya kita akan menjadi lebih jelas lagi. Saudara, inilah slide pertama kita sampai ke 38 kali. Saudara, tekad yang ke-10 adalah Anda adalah duta besarnya Kristus. Sudah tentu ini bukan karangan saya, sekali lagi, tetapi ini adalah tulisan ayat yang diilhamkan Allah Roh Kudus kepada Rasul Paulus, ya saudara. Nah, itu sebab dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 disebutkan bahwa kita adalah utusan-utusan Allah. Ya, utusan, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah ambassador. We are ambassadors for Christ. Ya, kita adalah duta-duta besar bagi Kristus. Maksudnya di dalam dunia ini. Ya, saudara, saya menggabungkan dengan Roma 8 ayat 37. Ya, saudara, ayat yang terkenal itu bahwa kita semuanya di dalam segala perkara, in all these things we are more, kita lebih dan conquerors daripada orang-orang yang menang, through him who loved us, melalui dia yaitu Kristus yang mengasihi kita. Saudara, nah disinilah, saudara, historinya, latar belakangnya, backgroundnya demikian. Sebuah negara yang masih dijajah tidak berhak menempatkan satu orang duta besar pun di negara manapun di dunia. Kecuali negara itu sudah merdeka. Negara itu sudah mempunyai, ya saudara, hukum anggaran dasar, ya saudara, kemudian undang-undang dasar, saudara,
mempunyai juga segala peraturan-peraturan parlementer. Nah, maka dia boleh menempatkan duta besar dan boleh menerima duta besar. Ya saudara, kita tahu itu pasti demikian. Itu sebab harus menang dulu, harus merdeka dulu. Baru ada salah satu yang dipilih oleh kepala negara untuk ditempatkan di negara A, B, C. Barangkali pada 50 negara ada 50 duta besar. Ya saudara, ini menunjukkan kehebatan negara yang mengirim. Begitu banyak duta besar dia kirim, luar biasa. Ya saudara, bukan cuma konsul jenderal saja, tetapi duta besar yang berkekuatan penuh seperti kepala negara. Jadi saudara, Roma 8 ayat 37 harus menjadi landasan saya, landasan Anda, untuk kita boleh layak, tidak semena-mena saja, tidak dengan begitu sontak kita menjadi duta kerajaan Allah. Wah, jalannya masih panjang. Saudara, saya harus menjalani lebih dulu. Banyak processing dalam hidup saya. Puji Tuhan kita sudah belajar 9 tekad di atasnya. Dan tekad yang terakhir ini harus menjadikan kita betul-betul memiliki kuasa, otoritas walau sedikit dari Allah Roh Kudus. Karena seorang duta besar, dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai hak hukum, hak bertindak, hak memutuskan setelah dia berkonsultasi dengan negara pusatnya. Saudara itu sangat jelimet, itu sangat rumit. Ya saudara, itu sebab ada Fakultas Hubungan Internasional dan mungkin Ibu Pendeta Angel ada di sana. Ya, dan itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang sangat kompleks. Para kekasih, seorang duta besar itu menjabat satu jabatan yang sangat riskan, tetapi berkuasa. Bila ada apa-apa di negara di mana kita dikirim sebagai duta besar, ya, maka di negara X tersebut bila terjadi sesuatu kerusuhan, sesuatu yang tidak kondusif, maka duta besar sekeluarga akan dipulangkan lebih dulu. Ya saudara, jangan sampai cacat, kena tembak, atau kedutaannya kebakar, atau dirampok di dalam peristiwa negara X tersebut. Jangan sampai. Mempunyai otoritas, mempunyai jaminan, mempunyai fasilitas. Saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, siapalah saya? Mungkin siapalah saudara? Sehingga kita ini boleh diangkat menjadi duta kerajaan Allah. Dan itu dahsyat sekali. Rasanya mimpi benar kita. Saudara. Tetapi saya beritahu, tekad yang ke-10 ini menunjukkan bahwa barang siapa mempunyai 9 tekad di atasnya sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang mempunyai bobot dan yang berkenan diangkat oleh Tuhan. Dan kalau saudara secara spiritual diangkat oleh Bapa di sorga menjadi utusan, ambassador dari kerajaan Allah bagi dunia ini, saudara itu luar biasa hebat. Kita harus sama-sama menuju kepada pilihan Tuhan ini. Saudara, memang Rasul Paulus begitu simple dan begitu sederhana mengatakan, ya kamu adalah utusan-utusan Kristus. Ya seolah-olah gampang aja. Tetapi tidak begitu gampang. Itu sebab kita mau belajar. Ya, sebetulnya saya sudah mau menyudahi, tetapi ternyata aspek-aspek dari seorang duta besar itu ternyata banyak sekali. Ya kalau saya potong, saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Para kekasih, mari kita akan melihat. Saudara, yang pertama, Yesaya 33 ayat 16 dan 17. Saudara, mari kita baca masing-masing di tempat kita sendiri. Ya, tetap mic, tetap mute, ya, tetap di jangan suara. Kita akan baca 1, 2. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi,
Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Amin. Ya saudara, ini secara global. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Saudara, di mana saudara ditempatkan, di mana saya ditempatkan sebagai duta-duta kerajaan Allah. Saudara, kita inilah adalah orang-orang yang membawa misi perdamaian, misi persaudaraan. Saudara, Tuhan mengutus kita supaya kita boleh menangani dan kita boleh menjadi saluran dari sorga kepada raja setempat, pemerintahan setempat. Ya saudara, kita tidak sedang memboasting diri kita, melampaui kita punya harkat dan martabat sebagai rakyat jelata. Masa rakyat jelata dibilang sebagai ambasador? Ya saudara, kan tidak. Tetapi inilah kehendak Tuhan, fungsinya. Ya saudara, itu sebab dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Sudah pasti seorang duta besar, dia tidak tinggal bersama dengan rakyat setempat. Dia sangat memiliki posisi yang strategis dan yang sangat prestisius di ibu kota negara tersebut. Di daerah yang paling mahal, paling elitis. Saudara, yang dijaga dengan ketat. Wow, ya begitu banyak aspek daripada seorang duta. Itu sebab para kekasih, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Ada benteng, ada kubu pertahanan, ada jaminan roti dan air minumnya. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa posisi yang Rasul Paulus sedang menginisiasi, sedang mendorong, sedang mengusulkan, ayolah, kamu harus jadi duta, utusan Kristus. Saudara, kamu sudah mengenal bagaimana menjadi gembala. Kamu sudah mengenal bagaimana menjadi penginjil, menjadi guru Alkitab. Kamu sudah mengenal menjadi rasul, nabi. Tapi mungkin aku menawarkan dari Tuhan satu jabatan yang baru, yaitu duta, utusan kerajaan Allah. Saudara, ini luar biasa ya. Ini menunjukkan kepada suatu tatanan modern daripada dunia modern. Dunia yang civilized, dunia yang madani, dunia yang sungguh-sungguh mempunyai aspek-aspek kemodernan di dalam kehormatan sesama secara global internasional. Jadi saudara, kalau 5 jabatan yang lain yang tadi saya sudah sebutkan, itu sangat inklusif, itu sangat ke dalam, intern, kekristenan, kegerejaan. Tapi duta, utusan, ini adalah sesuatu yang eksklusif, saudara. Yang dimana kita menjangkau orang luar, saudara. Kita tidak inklusif saja, tapi kita eksklusif, saudara. Jadi tekad kita yang ke-10, bila mana kita bisa, saudara, masih dikasih hidup oleh Tuhan. Sebelum kita meninggal dunia, kita sudah menyandang jabatan ini, prioritas ini, prestisius ini. Wah, kita akan meninggal puas, saudara, saya kasih tahu. Puas, mati kita puas. Saya sedang ingin mencapainya. Saya yakin Anda juga. Sebab kita perlu mempelajari lebih dalam aspek-aspek daripada seorang duta dari kerajaan Allah. Para kekasih, di sini saya ingin menunjukkan bahwa seorang duta dari kerajaan Allah, ya saudara, dia mempunyai tadi tinggal di tempat yang aman, ya, ada kubu dan benteng di tempat-tempat tinggi, rotinya, minumannya disediakan oleh Tuhan, memandang raja dalam kesemarakannya, ya saudara. Saya membawa pada Mazmur 27 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Nikmati posisi ambassador,
kerajaan sorga. Tampil jangan minder. Nah ini saudara, ya. Seringkali kita merasa kita melayani di satu desa atau satu tempat yang terpencil ataupun yang sulit dijangkau atau jemaat yang kecil. Ya lalu kita ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang minder. Nggak ada. Duta yang minder nggak ada. Duta itu jalannya melihat ke depan, melihat ke atas. Dadanya bidang. Tidak tunduk gitu. Tuhan tidak sedang mengajari saya menjadi sombong. Orang sombong itu dimusuhi oleh Allah. Cilaka deh. Jangan. Berapa kali Tuhan memukul saya. Jangan sampai saudara kena pukul. Kenapa? Karena sombong. Itu sebab Allah ingin supaya kita itu menjadi duta. Itu artinya apa? Kita mengemban dan kita mempunyai sesuatu kekuasaan yang besar. Entoh kita merendah. Ya saudara, supaya apa? Supaya hadirat dari kerajaan yang mengutus kita selalu menaungi kita. Kalau kita sombong, kita congkak, saudara, maka dia akan pergi dari kita. Dia pilih orang lain, tidak pilih saya. Saudara, itu sebab penting sekali. Aspek pertama daripada seorang duta adalah sangat ngawulo, sangat merendah, dan sangat ngerumangsani, sangat ngerti. Aku ini siapa? Cuma utusan. Walaupun aku punya kuasa Allah, aku mempunyai hadirat Allah, aku mempunyai karunia-karunia roh yang dituliskan dalam 1 Korintus 12 ayat 8, 9, dan 10. Tapi aku ini cuma utusan. Walau aku dimegahkan oleh Tuhan. Saudara, nomor 10 ini hebat sekali. Banyak kontroversi dan kontradiktif kita akan hadapi. Contoh yang tadi saya sudah kemukakan. Harus rendah hati walaupun kedudukannya tinggi. Ya, ini sesuatu kontroversi. Kita punya kedudukan tinggi, tetapi harus rendah hati. Wah, ini nggak bisa sembarang orang. Saya menyadari banget orang-orang yang betul-betul menjiwai bahwa dia hanya utusan. Karena dia utusan yang taat dan patuh kepada yang mengutus, maka yang mengutus memberi kemuliaan sebagai duta. Nah ini, kondisi ini harus terus-menerus secara progresif dan kontinu seumur hidup kita. Maka raja di atas segala yang mengutus kita, raja di atas segala raja yang mengutus kita, akan senang memakai kita sampai mati. Jangan sampai 10 tahun. Jangan juga sampai 50 tahun. Saya melayani Tuhan 50 tahun, kurang beberapa bulan. Jangan sampai mati. Saudara, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan satu kerendahan hati. Supaya apa? Supaya kita boleh tetap dipercaya menjadi utusan. Sekali lagi di mana saja kita berada, kita tidak usah memandang orang lain, wah dia gerejanya besar, dia mempunyai karunia yang hebat, dia mempunyai segala perlengkapan dan segala persediaan yang luar biasa. Gak usah mandang orang lain. Inginlah dipilih menjadi duta dari kerajaan Allah. Ya, saudara, supaya apa? Supaya kita mendapat segala fasilitas ilahi. Mungkin kita menempati satu tempat yang sederhana, no problem. Tapi fasilitas ilahi akan memakai kita luar biasa. Setan bekerja, kita tengking, kita kalahkan. Orang-orang jahat, para kriminal, orang-orang yang jalan hidupnya tidak beres, kita pertobatkan. Coba, dahsyat itu. Hamba Tuhan kayak begini ini benar-benar dia ambassador. Ya saudara, jangan menjadi hamba Tuhan yang tidak berkuasa. Ya, dia cuma menjadi gembala, tapi dia tidak menjadi duta. Saudara, ini adalah pelajaran yang lebih tinggi sedikit dari 5 jabatan. Saudara, dan saya percaya bila mana kita menyadari tentang apa kehendak Tuhan ini, kita akan dipelihara, kita akan dijamin, kita akan dilindungi. Ya,
firewall, tembok api dari sorga yang mengutus kita akan membungkus kita sama sekali. Dibuangnya segala beban kita, dibuangnya segala takut dan khawatir kita. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang paling dikhawatirin adalah kalau tidak ada biaya untuk hidup. Saudara, semua hamba Tuhan yang memulai pekerjaan itu pasti mengalami keadaan yang kekurangan. Tetapi jangan kecil hati. Ya, selalu diingat, selain ada 5 jabatan, ada 1 prioritas, duta. Itu sebab inilah yang akan membuat kita menjadi bangga sebagai abdi Allah. Ya saudara, Tuhan tahu kalau kita ini harus selalu merendahkan diri, kita harus selalu tunduk, kita harus melayani terus. Tuhan juga akan kasih, karena kamu itu suka tunduk, kamu suka melayani, aku kasih deh 1 kemuliaan buat kamu. Semua yang percaya katakan luar biasa. Amin. Saya menangkapnya. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita membaca dan kita menggabungkan dengan Mazmur 27 ayat 5 dan 6. Mari kita akan baca di tempat kita masing-masing. 1, 2. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Amin. Para kekasih, hebat ya. Ayat 27, dia mengkeep kita, dia menjaga kita. Di mana dia jaga? Dia menjaga kita di dalam pondoknya, di dalam rumahnya. Itu sebab cintailah rumah Tuhan yang kita layani, cintailah. Jangan kepingin jalan-jalan terus saja. Cintailah. Banyak hamba-hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan menjadi gembala. Tetapi berakting seperti penginjil. Keliling saja dia. Ya, saudara, saya tidak tahu kenapa demikian. Selalu saya menegur dalam khotbah-khotbah saya di hadapan para pendeta. Selalu saya tegur. Ya, saudara, Tuhan itu ingin supaya seorang hambanya itu menunjukkan kesetiaan. Bila setia, dikasih kemuliaan duta. Gak usah khawatir. Ya, banyak orang mengatakan, ya tidak sedikit yang terang-terangan sama saya. Mengatakan, ya karena saya kekurangan jadi saya perlu berkhotbah di gereja lain. Saya dapat uang persembahan kasih untuk menyokong pekerjaan saya di tempat saya. Saudara, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, ini loh ayatnya ini loh. Sudah kita bacakan. Ya, itu sebab belajar setia dengan panggilan kita. Dengan jabatan kita yang setia. Akan tiba waktunya. Allah itu akan memberkati semua orang yang ngawulo, yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Sang Rabuni. Great Master kita. Rabuni kita. Saya sudah pernah menjelaskan, Rabuni kita Tuhan Yesus Kristus. Di mana saya dan saudara mengikut dia. Kita itu sudah pasrah, orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Sampai mati. Para kekasih. Itu kita sudah tahu. Tapi kita baru setengah mati sudah megap-megap, nangis. Kita sudah mencak-mencak, kita sudah mau keluar aja. Saudara, repot begini. Yang mengutus kita malu deh, malu. Belum sampai mati aja kita sudah mau berulah. Nggak boleh. Memang melayani Tuhan itu penuh dengan pengorbanan. Tapi jangan lupa, tekad yang ke-10 ini, semua pengorbanan saudara akan diganti dengan kemuliaan. Bukan besok masuk surga saja. Itu pasti. Nggak bisa diomong. Tidak usah diomong. Itu sudah pasti. Yang sekarang kita perlu omong adalah yang di sini. Apakah Tuhan akan menghargai aku? Apakah Tuhan akan memberikan kemuliaan bagiku semasa aku di dalam dunia? Iya,
Tuhan mau kasih. Tekad kita yang ke-10 ini dahsyat. Itu sebab para kekasih, ayat yang ke-27, ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Luar biasa ya, saya kasih huruf, saya kasih warna kuning emas. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Kita punya tekad sebagai utusan dari Tuhan, sebagai ambassador, maka ini membuat kita, tadi saya sudah bilang, jangan menjadi hamba Tuhan itu terus tunduk aja. Tunduk saja. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya memberikan sedikit teguran pada jemaat yang saya layani. Karena saya melihat para kolektan itu membawa kantong kolektor menuju kepada jemaat, ya, itu dengan unduk-unduk gitu ya. Kayak pengemis. Ya. Lalu saya ketika sebelum penutupan, saya memberitahu, saya minta mulai sekarang para kolektan jangan jadi pengemis, bawa kantong, ya, nunggu sampai dikasih. Saudara, yang gagah, kolektan tuh yang gagah gitu loh, ya, dadanya ke depan, wajahnya yang penuh karisma. Kenapa? Karena kita ini melayani jemaat supaya jemaat itu berkorban. Kita tidak minta sedekah. Kita tidak minta mereka berkorban. Ayo toh, kamu kasih toh, ayo toh. Dengan wajah yang sendu, kalau bisa pakai air mata deh, supaya dikasih banyak. Saudara, salah saya bilang. Kalian ini sedang melayani Tuhan, membantu jemaat untuk memberi korban, sing gagah. Ya, lalu setelah itu minggu berikutnya saya melihat, sengaja saya lihat para kolektan, wah tegak jalannya. Ya, ini saya di jemaat di Jogja. Ya, saya negur. Saya berharap juga jemaat-jemaat yang lain, para pendeta perlu memberitahu bahwa mereka para kolektan ini bukan pengemis-pengemis. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sedang mengerjakan tugas supaya jemaat kasih korban. Ya. Karena jemaat datang tidak kasih korban, mereka berdosa, kata Alkitab. Jadi mereka harus membawa persembahan. Ya. Memang sih ada sih jemaat itu kalau pas kolektor dijalankan terus ke kamar mandi, turun, ya, minum. Ya itu ada sih di Afrika itu, ya begitu. Ya. Jadi saya mohon supaya saudara-saudara para gembala memberi penjelasan bahwa para kolektan itu bukan tukang ngemis, tapi hamba-hamba Tuhan, asyir yang harus gagah menunggu untuk jemaat memberi korban. Juga jangan, ayo cepat sekarang kasih korban sekarang, ayo. Jangan ya, itu namanya preman. Ya. Itu sebab Anda dan saya kita harus mempunyai, ya saudara, filosofi dalam segala perkara. Pelayanan itu penuh dengan filosofi. Ya, tidak hanya spiritual, tapi juga filosofi. Ya, puji Tuhan. Saya berharap ini menjadi jelas. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Hebat sekali. Saya pernah cerita, saudara, tentang duta besar dari Republik Singapura di Kanada. Sekali lagi saya jelaskan ya. Nah, Bapak ini, dia memang seorang politikus yang pintar dan diangkat oleh Presiden dan Perdana Menteri Singapura untuk menjadi duta besar yang berkuasa penuh di Kanada. Saudara, pemerintah membangunkan di sebuah bukit, ya, kedutaan Republik Singapura. Dan melihat ke sini laut indah sekali. Ya, saudara tahu Kanada itu indah. Ya, laut indah sekali, gunung-gunung. Kalau musim dingin tutup dengan salju, pemandangannya indah sekali. Kanada itu indah sekali, saudara. Nah, tetapi satu kali Tuhan bicara sama dia. Kamu dipilih oleh negaramu menjadi
duta besar Republik Singapura. Bagaimana kalau aku pilih kamu menjadi duta besar kerajaan Allah? Selama 3 bulan dia dan istrinya bergumul dalam doa. Wah, antara iya dan tidak. Antara mau menjadi hamba Tuhan dan antara menolak. Karena kemuliaannya, gajinya, fasilitasnya luar biasa. Dia punya rumah, dari sebagai duta besar rumahnya itu keliling itu kaca. Dia bisa melihat kemanapun saja 360 derajat, indah sekali di atas bukit tersebut. Gajinya besar. Pegawai negeri Singapura itu salah satu dari pegawai negeri yang di dunia yang paling tinggi gajinya. Pegawai negeri Amerika itu hanya 75% yang paling tinggi dari Singapura. Singapura 25% lebih tinggi. Dari manapun negara di dunia. Jepang apalagi kalah, walaupun ini negara maju sekali. Korea kalah. Saudara, Inggris kalah. Nomor 1 itu pegawai negeri di Singapura. Itu paling tinggi gajinya. Kenapa? Saudara mesti tahu. Karena kalau sampai ketahuan mereka korupsi sekecil apapun, mereka masuk penjara. Tidak ada pembelaan buat mereka. Ini kejamnya Singapura. Ya, saudara. Nah, jadi kembali kepada anak Tuhan ini. Akhirnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau menjadi duta kerajaan-Mu. Dia mengajukan resign, mengundurkan diri pada Presiden Singapura, dan semua pejabat tinggi heran. Kamu itu kurang apa? Kok sekarang kamu mau mundur menjadi pendeta, menjadi penginjil? Nggak masuk akal kamu. Ya, tapi dia menyerahkan dirinya untuk menjadi duta kerajaan Allah. Saudara, jadi saudara, apa yang Rasul Paulus katakan dalam Korintus ini, supaya kita menjadi utusan Allah, itu nilainya tinggi, saudara. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Wow. Ya, kemarin sore di Jogja, minggu sore kebaktian, saya menyampaikan mengenai soal Sela Hamahlekot. Gunung batu keluputan. Itu dahsyat. Tuhan ingin supaya kita semua ada di atas gunung batu, saudara. Ya, dan dia mengatakan, dia melepas duta besar, rumahku di atas gunung, indah sekali. Tapi aku lebih memilih menjadi duta kerajaan sorga. Ya, saudara, jadi saya mohon supaya kita ini jangan minder. Menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi pelayan sidang. Saudara, menjadi guru Alkitab, jangan rendah diri. Harus rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri. Saudara, sekali lagi, jadi hamba Tuhan yang gagah. Jangan munduk-munduk. Ya, saya paling gak suka itu. Gagah jadi hamba Tuhan itu. Ya, saudara. Nah, inilah. Jadi Tuhan ingin supaya saya dan saudara sesuai. Ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Coba. Kita mendapat kuasa loh, saudara. Jangan, bukan gagah-gagahan. Kalau gagah-gagahan itu hamba Tuhan preman. Ada yang kayak gitu, memang ada sih. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Panggilan kita, tekad kita, itu mulia. Ya, saudara. Para kekasih, ambasador selalu ada di rahasia rumah Allah. Ya, karena tadi saya sudah katakan, bila ada ontran-ontran, ada situasi tidak kondusif di dalam satu negara, maka duta besarnya akan ditarik keluar lebih dulu. Yang harus ada di sana sampai situasi memuncak.
adalah konsul jenderal atau wakil duta besar. Itu harus stay di sana. Tapi duta besar tidak boleh kena luka, tidak boleh kena bahaya. Jangan sampai kena teror, jangan sampai kena bom, jangan sampai diculik. Jadi keadaan baru goyang sedikit, duta besar sekeluarga langsung ditarik pulang. Stafnya harus tetap tinggal di sana. Saudara, jadi para kekasih, Tuhan mengamankan kita itu di mana? Tuhan mengamankan kita di dalam rumah Allah. Jadi kalau seorang hamba Tuhan itu tidak setia dengan rumah Allah, saudara, dia itu tidak punya perlindungan. Dia tidak punya perlindungan. Saudara barangkali sebagai pelayan sidang, majelis gereja, penatua gereja, pengerja gereja, staf gereja, saudara itu mempunyai sesuatu penjagaan yang sangat luar biasa. Safety-nya dari Tuhan. Karena Tuhan akan menyembunyikan kita di dalam rahasia rumah Allah. Ada kata rahasia itu juga agak aneh. Ya, rahasia rumah Allah. Rumah Allah untuk umum. Ada bagian yang khusus. Untuk siapa? Untuk para ambasador, ya, atau ambassador. Para kekasih. Ada 3 aspek. 1, pemeliharaanmu diberikan dari dalam rumah Allah. Pemeliharaan, ya. Tadi saya sudah singgung sedikit. Pendek kata, melayani Tuhan jangan dihitung berapa rupiah nominal pendapatan. Kalau kita menghargai pendapatan secara nominal, saudara, secara banknotes, maka saudara tidak tahan lama. Lama-lama saudara merasa, aduh, aku jadi guru aja gajinya lebih tinggi. Apalagi kalau aku jadi manajer. Apalagi kalau aku dagang. Ya, dagang sendirian. Zaman sekarang online. Ya, pesanan banyak. Saudara, Tuhan bilang, udah kalau kamu pikirannya 2, sana kabur aja. Tinggalkan rumahku. Ya, saudara. Kita harus tahu bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, ancaman kepadamu dibalaskan dari dalam rumah Allah. Ya, dari 2 ayat tadi ya, Mazmur 27 ayat 5 dan 6. Ancaman kepadamu dibalaskan dari dalam rumah Allah. Saudara, tidak tertutup kemungkinan kita mengalami ancaman, intimidasi. Kita mengalami keadaan-keadaan yang negatif. Dan membuat kita capek, ketakutan, khawatir, terteror. Beban berat pikiran kita. Tetapi saudara mesti ingat, seorang ambassador, dia semua ancaman kepada dia akan ditackle oleh negara yang mengutus dia. Dalam hal ini oleh Tuhan Allah serwa sekalian alam. Saudara, kata serwa sekalian alam itu saya suka dalam Alkitab terjemahan lama. Terjemahan lama sekali puluhan tahun yang lalu. Itu maksudnya adalah Tuhan, the Lord of hosts. Host adalah bala tentara. Jadi Tuhan serwa sekalian alam. Yang menjaga kita itu artinya apa? Yang menjaga kita itu bala tentara Allah. Saudara, kalau saudara dan saya tidak menjadi duta kerajaan Allah, tidak nanti Tuhan kirim bala tentara Allah sama kita orang. Tidak. Tetapi kalau saudara dan saya, kita adalah utusan Allah, ambasador, duta kerajaan Allah, kita akan dilingkupi oleh bala tentara Allah. Ya, jadi kita harus besar hati para kekasih, apapun yang kita alami, Tuhan melihat dan Tuhan peduli. Kita menyanyikan Allah peduli, ya. Allah mengerti, Allah peduli. Iya, betul. Ya. Ketiga, berkat dan kemuliaanmu turun dari rumah Allah ini. Hebat. Ya, saudara, itu sebab kita save, ya. Kemudian kita mempunyai masa depan, yang kedua, dan yang ketiga,
kita mendapat berkat berkelimpahan. Kalau ketiga-tiganya atau baru kita dapat satu saja, saudara, kita harus punya tiga daripada semua ini. Saya percaya semua pemberian Allah itu ada timingnya, ada waktu, ada jadwal Allah. Gak usah gerusa-gerusu, tidak usah ngejer. Ya saudara, tunjukkan bahwa saya dan Anda ini melayani Tuhan tulus. Sampai berapa lama juga kita mengalami kekurangan, tidak apa-apa. Saudara, karena pasti berkat dan kemuliaanmu akan turun dari kerajaan Allah, dari rumah Allah. Semua orang yang membantu pekerjaan Tuhan, bukan cuma pendeta, saudara, salah. Jemaat juga yang membantu, pelayan-pelayan sidang membantu, itu semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, staf gereja, full-timer gereja, semua akan dipenuhi dengan segala kemuliaan Allah. Cuma tinggal ketulusan hati saya saja. Bila mana saya tulus, saya rendah hati, saya penuh dengan dedikasi, saudara, maka Tuhan tidak lama-lama menahan. Buat apa Tuhan menahan berkat saudara? Terlalu lama, nggak ada untungnya buat Tuhan. Dan sebab kita yakini, aku mau menjadi utusan, ambasador dari Tuhan. Aku mau menjadi duta kerajaan Allah. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, mari kita akan melihat berikutnya. Bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan ini, ya saudara, dalam ayat yang kelima, perlu saya tuliskan dari naskah terjemahan bahasa Inggris, for in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle, he shall hide me. He shall set me high upon rocks. Ya saudara, mirip dengan apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cuma di sini saya mengambil pavilion. Pavilion ini adalah pavilion. Saudara, pavilion itu adalah bagian integral dari rumah induk. Orang-orang kaya biasa mempunyai pavilion. Dalam bahasa Belanda, pavilion. Di Indonesia kan pavilion. Ya, artinya sebuah rumah kecil. Tempat retreat, peristirahatan. Kalau sang majikan, sang tuan rumah ini yang kaya raya ini, dia tidak kepengen terima tamu, dia tidak mau diganggu, dia mau doa, atau dia mau istirahat, kecapean, atau dia sedang sakit. Nah ini, maka dia ditaruh di pavilion. Dan ini pavilion lengkap. Ini adalah skala kecilnya. Skala kecilnya dari bangunan besar, bangunan induk. Dari istana. Ini skala kecilnya, komplit di dalamnya. Ruang olahraga, ruang makan, dapur kering, dapur basah, kamar mandi, ya, tempat tidur, ruang keluarga, kecuali minus ruang tamu. Tidak terima tamu. Pavilion bukan untuk terima tamu. Pavilion untuk menyendiri dengan Tuhan. Ya, saudara. Nah ini. Jadi rahasianya, perbedaannya dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia adalah, for in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. Saudara, pada masa kesulitan menimpa aku itu dipindah ke pavilion. Supaya aku bisa istirahat, aku tidak diganggu, aku bisa tenang. Saudara, aku bisa bersama dengan Tuhan, untuk aku bisa mengisi batinku dengan suara Tuhan. Ya saudara, ini istimewanya. Seorang hamba Tuhan itu istimewanya, pelariannya ketika dia sakit, ketika dia dalam keadaan yang bunek pikirannya, dalam keadaan yang jam hati dan pikirannya, dalam keadaan yang penuh dengan kontroversi dalam hidupnya. Ini, lihat. Seorang duta itu punya keistimewaan, Tuhan mempunyai pavilion. Untuk mengamankan dia, untuk menyegarkan dia kembali. Untuk membuat dia comfort,
Saudara, hebat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ruang rahasianya. Ya, tempat rahasianya. Di dalam rumah Allah ada tempat rahasia. Ini pavilion maksudnya. Jadi di sini kita menjadi jelasnya, saudara. Tuhan itu, kamu sudah mau melayani di rumahku, ya udah, kalau kamu sengsara ya tetap di rumahku. Ya, kamu tetap harus, enggak, Tuhan itu punya tempat pavilion buat kita. Nah, ini tidak dijelaskan di dalam bahasa Indonesia, saudara. Itu sebab besar hati. Tidak perlu kita minta tolong, minta belas kasihan orang, enggak perlu. Karena Tuhan otomatis melihat duta yang Dia kirim ke dunia ini sedang dalam keadaan trouble, dalam keadaan lemah fisiknya, lemah mentalnya. Maklum juga manusia biasa. Ya, saudara, kita bukan manusia yang hebat, kita manusia biasa. Kita bisa kena trouble, kita bisa kena problem, kita bisa grogi. Saudara, lutut kita bisa bergetar, jantung kita bisa derodok. Tuhan tahu semuanya. Tapi kalau kita pelajari apa yang Tuhan mau istimewakan seorang abdinya yang setia, wah, banyak sekali fasilitas. Ini saya hanya mencuplik satu saja. Ada pavilion. Ya, saudara. Nah, melihat satu episode dari perjuangan dan trouble daripada Raja Daud, maka kita akan melihat time of trouble daripada Daud. 4 bulan bahaya. Tapi 4 bulan ini walaupun dia tidak tinggal, dia harus lari dari istana, dia menghindar. Dia menghindar dari ayah mertuanya, Raja Saul. Dan dia mengatakan, aku tidak berani mengusik orang yang sudah diurapi oleh Allah. Sesalah apapun orang ini. Saudara, Abisai salah satu dari 4 pahlawan dia, ketika tahu bahwa Raja Saul ketiduran di dalam sebuah goa dan penjaga-penjaga Raja Saul yang sedang mencari Daud, yang sedang akan membunuh Daud, juga pada ketiduran. Abisai berkata kepada Daud, Tuanku Daud, engkau berdiam diri. Tapi aku yang akan masuk dalam goa dan aku akan penggal kepalanya Raja Saul. Demi untuk engkau. Jadi tanganmu tetap bersih. Biar aku yang membunuh Raja Saul. Apa jawab Daud? Wah, puji Tuhan, kamu mengasihi aku ya. Puji Tuhan, kamu sangat menjaga aku ya sebagai pimpinanmu, sebagai panglimamu. Ya udah, sana cepat kerjakan. Enggak. Daud bilang, kalau sampai kamu berani membunuh dan menjatuhkan tangan pada orang yang diurapi oleh Allah, aku akan bunuh kamu, Abisai. Coba, hatinya kayak gitu loh, saudara. Dia itu diuber-uber 4 bulan, dikejar-kejar 4 bulan untuk dibunuh. Ada 2 kali kesempatan membunuh Raja Saul. Dia tidak mau lakukan. Dan dia memberi ultimatum pada semua anak buahnya, kalau sampai berani mengganggu Raja Saul, dia akan bunuh anak buahnya itu. Coba, bukankah ini sifat yang mulia dari Kristus? Ya, saudara. Itu sebab saya tuliskan time of trouble dari Daud. Itu sebetulnya kebinasaan buat Daud, saudara. Namun Maliaki 3 ayat 17. Mari kita akan buka Alkitab kita. Mohon seorang saudara suka bacakan. Kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan,
Aku akan menasihati mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Para kekasih, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Siapa ini orang? Ya, yaitu seorang, yaitu anak yang melayani dia. Terus orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai ambasador dari Tuhan, ya saudara, maka Tuhan akan mengasihani dia sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani. Terus ada anaknya yang tidak melayani. Ada juga anaknya yang melayani separuh hati. Tetapi yang dituju, yang menjadi fokus daripada ayat 17 Maliaki 3 adalah anak yang melayani 100% pada ayahnya. Saudara, ini loh. Ya, maka ayah akan menyayangi anak ini. Karena dia tidak separuh hati, tidak seperapat hati, tidak sepersepuluh hati, tapi dia sepenuh hati. Ya, jadi para kekasih perhatikan, jalan keluar dari Daud adalah kesungguhan Daud mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mendapat kesempatan untuk membunuh musuhnya yang mencari nyawanya. Selama 4 bulan terang-terangan ayah mertua mau cari menantu untuk dibunuh. Dan ayah mertua tidak malu kepada rakyatnya, tidak. Saudara, tetapi Daud mempunyai sifat Allah. Nah inilah saudara yang membuat time of trouble-nya Daud lulus. Tuhan menghindarkan dia selalu. Sampai lahir kata Selah Hambah Lekot, the rocks of escape, dari 2 Samuel yang kemarin malam saya khotbahkan di Jogja. Saudara. Nah ini karena apa? Karena Tuhan turun tangan pada trouble-nya Daud. Kita minta supaya Tuhan juga turun tangan pada trouble saudara. Problem saudara. Trouble saya. Problem saya. Dan ini hanya bisa Tuhan lakukan kepada orang-orang yang betul-betul dia utus. Dan orang-orang yang betul-betul mau menjadi utusan dia. Ambassador of Christ. Saudara. Dan saya yakinkan saudara. Kalau saudara bukan seorang full-timer. Saudara seorang pebisnis, ibu rumah tangga. Seorang educator, dosen, guru. Atau seorang, ya apapun lah profesi saudara. Ada begitu banyak profesi. Tapi saudara mempunyai jiwa yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka saudara akan booming, saya bilang. Saya tidak merah-merah di bibir. Memang saudara lihat bibir saya merah enggak? Nih. Tidak merah kan? Bibir saya hitam biasa aja. Saya tidak merah bibir. Saya menyampaikan kebenaran dari firman. Itu sebab saya ingin supaya saudara pasang dalam hati saudara. Apapun yang aku alami, aku tahu yang mengutus aku bertanggung jawab dalam hidupku. Aku tahu bahwa semua ada timingnya Allah. Aku harus bersabar. Aku harus tetap ada pada perintah, pada pengutusan dia, pada misi dari dia mengutus aku. Aku tidak boleh mundur. Aku harus maju. Dan aku harus bertekad. Ya saudara. Apalagi kalau saudara masih muda. Tekadnya itu yang kuat. Ya. Tapi gak boleh ngawur. Ya saudara. Rasul Paulus mengatakan. Aku bukan menjadi seorang petinju. Yang asal melontarkan bogem. Asal melontarkan tinjuku. Di udara. Tidak. Aku mau sekali pukul jatuh musuhku. Dia sedang berbicara tentang musuh kita, yaitu iblis. Saudara, banyak kali kita pun dan juga hamba-hamba Tuhan lain, wah, show. Ya, demonstrasi pencak silat, demonstrasi ya
shadow boxing, yaitu boxing tetapi tidak ada musuh. Rasul Paulus bilang, kamu ojo ngono, kamu nggak boleh begitu. Kamu itu kalau mukul seperti aku gitu loh, sekali kena. Jangan shadow boxing, tapi kamu harus kena pada sasaran. Maka kita benar-benar adalah hamba yang akan dihargai, dan Tuhan tidak akan lupa dengan segala pengorbanan saudara, totalitas saudara, absolutitas saudara kepada Tuhan. Saudara, itulah yang akan membuat saudara dimuliakan oleh Allah. Percayalah, saudara. Itu sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Saya belum mencapai sepenuhnya, saya ingin mencapainya. Dan saya bersama dengan Anda mempersembahkan hidup kita, membuat satu komitmen. Setiap kali kita mendengar firman, setiap kali kita membuat satu komitmen yang baru, supaya hidup ini berguna hanya untuk memuliakan Bapa di sorga. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Biar ini boleh menjadi kekuatan, dorongan, dan kuasa ini boleh masuk dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi ambassador of God. Kuasa dari Allah menyertai kami sebagai seorang duta kerajaan-Mu. Karena kami memanggul dan kami, saudara, kami ini adalah orang-orang yang memanggul tugas, mengemban tugas yang sangat mulia dan layakkan kami. Supaya kami mempunyai jiwa yang gagah perkasa. Bukan jiwa yang munduk-munduk, tapi jiwa yang gagah perkasa. Dan kami hanya merendahkan diri di hadapan-Mu saja. Supaya kami boleh mendapatkan anugerah kemuliaan-Mu di dalam hidup ini. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan, bukan berkekalahan. Walau kadang-kadang tidak. Itu sebab Tuhan kami mohon supaya kuasa Roh Kudus mengubah segala perkataan hamba ini dari gelombang suara menjadi rema, menjadi pesan ilahi yang khusus bagi setiap kami yang ada dalam Zoom meeting ini. Sehingga kami semua diperlengkapi dan kami dilayakkan untuk menjadi hamba-hamba kebenaran dari Tuhan. Melepaskan jiwa-jiwa dari segala pengaruh penguasa kegelapan dan duniawi, dan membuat mereka untuk dikuduskan menjadi calon-calon mempelai Kristus, sebagaimana halnya kami semuanya. Berkati ibu dan bapak segala usia di dalam Zoom meeting ini. Kali ini kami mempersembahkan hidup kami dengan satu tekad dan satu kesadaran bahwa kami adalah ambassador. Kami adalah duta kerajaan Allah. Hamba mohon Engkau melayakkan kami semua untuk masuk di dalam doa pengurapan minyak. Supaya Engkau membekali kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami dengan tangan kami sendiri, kami mengoles dahi kami dengan minyak urapan. Dan Engkau membubuhkan kuasa-Mu di atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang siap demikian mengaminkan. Amin. Saya teruskan ya Bapak host. Saya teruskan untuk pengurapan. Saudara, siapkan minyak urapan saudara. Bubuhkan minyak pada jari saudara. Saudara, sekali lagi kita akan mengurapi kepala kita sendiri. Saudara, ini penting sekali. Khasiatnya dahsyat. Di gereja, setiap hari Rabu pada Bible study, saya mengajak jemaat yang hadir, juga yang ada di rumah, yang tidak bisa hadir, untuk mengurapi kepalanya sendiri. Saudara, setiap hari Minggu perjamuan kudus, setiap hari Rabu Bible study, pengurapan minyak. Kurang apa? Kurang apa? Sudah komplit. Itu sebab saya menganjurkan
supaya gereja-gereja kita juga mengadakan. Karena keberhasilan jemaat itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara, dan dengan demikian gereja akan menjadi kuat dalam segala bidang. Kenapa? Karena keluarga-keluarga mereka kuat. Keluarga-keluarga mereka diberkati. Ya, saudara. Para kekasih, mari kita akan angkat jari dengan minyak ini, taruh tangan kiri pada jantung kita, dan mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, izinkan hamba bersama para kekasih dalam kesempatan yang sangat simpel dan sederhana ini, kami akan menumpangkan tangan kami dengan minyak yang biasa ini pada dahi kepala kami. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, para kekasih, tumpangkan tangan saudara pada dahi. Dalam nama Yesus, katakan, dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi aku. Tuhan menambahi aku dengan karunia Roh Kudus. Tuhan menyucikan seluruh hidupku. Melayakkan aku menjadi alat kebenaran. Melayakkan aku menjadi duta kerajaan sorga. Dan menurunkan anugerah dan berkat dan kemuliaan. Menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, aku diurapi. Dalam nama Yesus, aku menjadi saluran berkat. Para kekasih, angkat dua tangan, haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau memberi kesempatan sekali lagi kepada kami para hamba-Mu, para pelayan-pelayan sidang, ibu-ibu rumah tangga, dan siapapun pebisnis, anak-anak muda, para mahasiswa, untuk menerima segala anugerah Tuhan dalam Bible Study ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.